Adakah yang mau ditanyakan, Pak? Jelas? Insya Allah Ustadz. Jelas ya. Ini alhamdulillah ya Pak Sukanta. Pak Sukanta dari mana Pak Sukanta? Saya Pak Ustadz, saya posisi di Solo Pak Ustadz. Posisi di Solo. Iya tapi bukan orang Solo, bahasa Jawanya masih belajar. Oh, Jawa Barat ya Pak Sukanta ya. Betul, betul Ustadz. Di mana Jawa Baratnya? Subang, aslinya Subang tapi kelahirannya Jakarta. Ya ini nggak jelas semua ya. Asli Subang, lahir Jakarta, sekarang di Solo gitu ya. Ya, Iya. ya baik ya. Ya bumi Allah luas ya Pak ya. Saya juga asli Sragen Solo. Sekarang di Bandung, sudah 30 tahun di Bandung. Wah, Sekarang super. ganti nih, saya belajar bahasa Sunda ya. Ngilangin Jawa Medok nggak bisa-bisa, masih Medok ini. Lisan saya ini bahasa saya. Ya, masih Medok kadang. Alhamdulillah. Masih diprotes sama ibu-ibu ini Medok amat ini bahasanya, orang mana sih Pak? Solo Bu, Sragen asli. Oh mantap. Ya baik. Ini maaf. Yang lain, bapak-bapak yang lain, adakah pertanyaan? Pak Milas, Pak Hendri, Pak John Hendri, ada pertanyaan? Insya Allah belum Ustadz. Paham ya Pak? Insya Allah. Ya Paham. baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik, kemudian kalau Pak Milas. Ya, Allah paham Ustaz. Alhamdulillah ya, paham ya. Satu lagi Pak Erizaldi. Ya, insya Allah, Ustaz. Paham ya? Ya, ini modal Pak. Tasrif modal. Kalau ini paham, insya Allah makin lancar ke belakangnya, ke depannya. Karena ini filosofinya di sini aja, merubah sesuai pola, sesuai dengan rumus yang sudah ada, merubahnya. Ya enggak aneh. Karena merubahnya sesuai rumus, artinya ya sesuai dengan rumusnya tadi. Apa artinya berubah jadi seperti apa? Ya berarti seperti itu. Ya nanti ini kita dari satu kata bisa menurunkan jadi 12 ya Pak ya. Kita udah nambah ini jadi 12 kata. Satu kata menjadi 12. Nah, nanti tasrif far'inya ini yang pertama ini fa'ala ini nanti ada 14 anak buahnya ya perubahannya. Ini nomor 2 juga 14. Nah, Bapak hitung aja nanti kita dapat berapa ini. Ini fa'lan ini ada 3 tapi ada juga 6 gitu ya. Ada yang 3, ada yang 6. Kita tulis yang diskon aja yang 3 ya. Yang fa'ilan isim fa'al ini 6. Nanti tasrif jumlahnya ada 6. Par ini turunannya derivatifnya. Ini maf'ul juga ada 6. Kemudian uf'ul ini ada 6. Lataf'ul 6. Maf'alun ini ada 3. Kemudian maf'alun ini 3 juga. 3. Terus ini fu'ila 14. Yuf'alu 14. Nah, insya Allah nanti kita akan bisa menurunkan jadi kata-kata sejumlah ini. Nah, nanti dikombinasi lagi nih. Kalau disambung dengan dhamir nasbin. Dhamir nasbin kan variasinya dari 196. Wah, jadi banyak ya Pak ya. Dhamir nasbin. Dari fi'il kata kerja yang dikombinasi dengan dhamir nasbin itu udah 196. Ditambah ini jadi berapa ratus? 400 lebih. Nanti wajahnya kalau dirubah ya misalnya nazala artinya turun, kita rubah menjadi anzala artinya menurunkan. Ini butuh objek, yang nazala ini tidak, nazala turun, tidak butuh objek. Kalau anzala turun. Ini tasrifnya itu sesuai yang di atas tadi Pak, jumlahnya. Anzala juga sejumlah di atas. Nanti dari ini ada lagi nazala yang pakai tasrif nazala. Oh, tasrifnya juga banyak lagi seperti di atas jumlahnya. Jadi satu kata itu Pak, nanti ada yang tasrif perubahannya itu sampai 1000. Padahal asalnya 1 ya. Kata dasarnya 1.
Tapi sampai 1000 ini karena begitu kaya ya kosakata dalam Al-Qur'an itu, bahasa Quran itu luar biasa. Yang menariknya di sini, saya sebagai orang teknik ya, sekolah saya teknik, itu jatuh cinta sama ini sorof dulu waktu saya kuliah S1. Waktu kuliah S1 ya, sebelumnya nggak pernah kenal dengan ilmu. Waktu kuliah S1 di tempat kos, ada ustadz yang datang mengajarin ini. Oh, kok ini ya? Menarik ini. Kalau kalau ini sistemnya tabel diagram gitu ya. Ini kan ilmunya orang teknik nih, tabel diagram aja. Langsung tertarik Pak saya. Sejak saat itu ya, ini banyak belajar. Kalau ada kajian sorof saya datang. Tapi ilmu saya bukan di sini, maksudnya ilmu ilmu formal saya enggak di sini. Saya teknik elektro S1 saya, teknik elektrotelekomunikasi. Tapi dapatnya karena tertarik dulu waktu kos, waktu mahasiswa S1. Ini menarik sekali sehingga ketika kita paham ilmu ini, kita kenal dengan kata-kata yang kita temui di Quran. Asal katanya, tasrif nomor berapa, domirnya apa gitu ya Pak, kenal gitu. Jadi makin nikmat baca Quran insya Allah. Ya baik, kalau tidak ada, Ustaz, ya, oh ya. Ustaz, sebenarnya beda pokoknya antara tasrif usul sama tasrif far'i tadi itu apa sih Ustaz? Oh ya, ini pokok itu induk ya Pak ya, namanya usul induk ya baik. Kita lihat. Nah, kita lihat nih tasrif far'inya, tasrif far'inya, tasrif far'inya. Nah, ini tasrif far'i. Yang nomor 1 tadi kan fa'ala. Ya Pak, yang nomor 1 fa'ala ya, tasrif usul yang nomor 1 fa'ala. Betul? Betul tidak? Yang halaman tadi yang kita bahas, fa'ala yaf'ulu, tasrif nomor 1-nya kan fa'ala, tasrif usul. Betul? Yaf'ulu. Fa'ala. Nah, fa'ala itu punya tasrif far'i cabang, jumlahnya 14. Apa saja ini dia tasrif far'inya? 14. 1 sampai nomor 1 sampai ini 14. Cuman ini kataba ya. Kalau fa'ala nanti fa'ala, fa'ala, fa'alu. Yang ketiganya jadi fa'alu. Empatnya fa'alat, fa'alata, fa'alna. Namanya jadi fa'alna. Nomor 7, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Nah, nomor 9 jadi fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Nomor 12 fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Ya, fa'altu artinya saya telah bekerja. Fa'altu. Ya, begitu Pak ya. Kataba, dia satu orang laki-laki telah menulis. Katabna, kami telah menulis. Kalau katabu nomor 3, mereka laki-laki telah menulis. Ya, nanti kata kerja itu perubahannya ada 14 ini Pak. Ya, namanya tasrif far'i, tasrif cabang atau derivatif turunan. Yang tadi kita yang sedang bahas di atas tadi, tasrif asal, tasrif induk. Tasrif induknya. Nah, masing-masing nomor tadi nanti punya anak buah ya, seperti fa'ala ini punya 14, kataba punya 14, nasoro nanti cuma 14. Nazoro melihat nanti juga punya 14. Ini derivatif. Begitu Pak. Yang dimaksud begitu atau bagaimana? Pertanyaannya ke arah mana? Oh, bukan. Artinya perubahan 14 itu dia dihubungkan dengan subjeknya gitu ya? Iya betul, untuk kata kerja ya. Untuk kata kerja dihubungkan dengan subjeknya. Betul. Karena subjeknya berubah, kata kerjanya berubah Pak. Seperti kataba. Kataba ini kan menulis ya, contoh ya. Kataba ini menulis. Kalau saya menulis, ana saya. Ana saya. Kataba menulis. Saya menulis, ana kataba. Oh salah, bukan ana kataba. Kenapa? Kataba ini pasangannya dengan huwa. Dia satu orang laki-laki. Pasangannya udah punya pasangan. Kalau ana katabtu yang bawah ini. Katabtu. Saya menulis. Katabtu. Saya menulis. Kalau saya beriman amanah.
Kalau saya beriman, ana amanah. Oh, bukan. Amanah itu punya dia. Cocoknya pasangannya dengan huwa. Kalau saya, ana amantu. Amantu, aku beriman. Amantu. Hehehe, amantu, aku beriman gitu, Pak. Sesuai dengan subjeknya. Kata kerja berubah mengikuti subjeknya atau menyesuaikan dengan domir subjeknya. Kata ganti subjek. Nama, kata ganti nama. Itu Pak Milas ya tadi ya. Pak Zonendri, Pak Milas yang bertanya. Ya, saya Pak. Oh, Pak Milas. Ya, betul ya Pak ya. Untuk kata kerja perubahannya itu menyesuaikan dengan subjeknya. Siapa yang bicara? Berapa orang? Bukan hanya sekedar siapa subjeknya, tapi juga berapa orang. Kalau kamu satu orang laki-laki, katapta ini subjeknya kamu satu orang laki-laki. Kalau kalian para laki-laki, kataptum ini laki-lakinya banyak subjeknya. Kalian para laki-laki menulis. Kalau satu menulis, kamu satu orang yang menulis, tapi perempuan. Katapti, udah beda lagi. Kalau katapta laki-laki, katapti perempuan. Kamunya perempuan, begitu Pak. Dan yang kita temukan di Al-Quran begini nanti. Kata kerja itu perubahannya seperti ini. Dan polanya sudah baku. Ini udah rumusnya udah baku ya Pak. Jadi gampang nanti kita ngurutnya. Ini pola nomor berapa ini? Subjeknya jadi apa gitu ya. Ketika lisan kita mengucapkan lafaz kalimat Quran, pikiran kita itu sibuk nanti. Ini domirnya apa ini? Tasrif yang keberapa? Nomor berapa gitu. Mulai bertanya gitu. Kenapa? Sudah belajar sorof. Ya, sudah mulai kenal nih. Jadi akan terus berusaha menyelidiki ya. Menyelidiki ya. Ini kata ini tasrif dari mana ini ya? Kata dasarnya apa? Domirnya apa itu ya? Insya Allah itu nanti Pak ya. Jadi jangan lupa ikuti terus ya. Ikuti terus sampai Insya Allah kita makin akrab dengan Quran. Karena kenapa? Karena tujuan belajar ini memang kita untuk Quran, bukan untuk mau buka travel umroh ya, bukan terlalu remeh ya kalau tujuan kita belajar bahasa Arab buka travel umroh. Memang nggak boleh ya, boleh aja. Tapi ada yang lebih mulia dari itu. Apa? Supaya kita lebih akrab dengan kitab suci kita. Karena yang memberi syafaat nanti kan Quran di akhirat itu. Bukan perusahaan kita, tapi Quran, benar Rasulullah Muhammad. Ya, kenapa kita tidak mau dekat akrab dengan sesuatu yang nanti kita sangat berharap syafaatnya, yaitu kitabullah, kitab Quran, gitu Pak. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sudah cukup Pak. Ada lagi? Maksudnya gini, Ustaz. Jadi pada prakteknya tuh nanti sebetulnya yang banyak kita temuin itu yang tasrif far'i ini ya Ustaz ya. Kalau tasrif usul itu apa ini sebenarnya? Kalau tasrif usul ini apa ini sebetulnya? Ya, tasrif usul untuk mengenal kepalanya aja Pak, kepalanya. Ini kepalanya tadi kita pindah jadi ini. Jadi ini kan yang nomor 1. Ini tasrif nomor 1 dari tasrif usul tadi, fa'ala wajan. Ya. Fa'ala, kataba. Fa'ala nanti juga punya 14. Kataba ini juga 14. Kepala-kepalanya yang tasrif usul itu, Pak. Nah, tiap kepala nanti punya anak buah. Nah, yang kita ketemukan nanti banyaknya yang tasrif far'inya. Ya, tasrif far'inya. Tasrif anaknya ya, tasrif turunannya. Ya, tapi kalau kita belajar tasrif turunan kan harus melalui tasrif induknya dulu. Nah, bingung nanti kalau langsung tasrif turunan ya. Alurnya ada yang terputus mata rantainya. Ya, mesti dari tasrif usul dulu. Dari tasrif pokoknya dulu. Tapi kalau Bapak sudah paham logikanya, udah berarti kepegang. Ilmu ini sudah kepegang. Selanjutnya apa? Kita tinggal latihan aja. Latihan terus, latihan mengenal pola-polanya, tapi filosofinya udah kepegang. Ya, maksud tujuan ilmu ini seperti apa? Udah kepegang. Itu udah selesai sebenarnya. Tinggal kita latihan, memperbanyak latihan untuk berikutnya. Walaupun kepegang rumusnya Pak, logikanya kepegang, kalau kita tidak latih ya ini rada susah nanti. Maksudnya insting kita nggak jalan.
seperti bisa ini teori nyetir nih, bisa memang. Tapi kalau nggak latihan kan ya nabrak-nabrak ya. Nabrak-nabrak ya. Perlu latihan. Kalau sudah nyetirnya udah jam terbangnya udah puluhan tahun, waktu pegang mobil pertama kan stres tuh, lihat spion kiri kanan, lihat spion belakang, stres itu. Tapi kan setelah itu nggak begitu. Setelah beberapa bulan itu nyetirnya nyantai sambil nelpon, sambil makan. Setelah 10 tahun nyetir nih, pengalaman nyetir, bukan hanya nelpon dan makan kan. Dia bahkan nyetir sambil tidur ya, saking hebatnya. Gitu ya. Sambil Masalah tidur. kita. Iya gitu ya gambarannya. Ya, Baik, ada lagi ya, Pak? Ustaz. Ada lagi? Sudah ya, dari Mau Bapak yang lain? Ada lagi dari Bapak yang lain? Ustaz, mau Ya. tanya Ustaz, Ya Pak. perubahan pada PIL ini apakah berlaku juga untuk pada isim Ustaz? Iya, isim nanti juga berubah, tapi tidak sebanyak ini. Isim itu nanti berubahnya sekitar 6 ya, 6 atau 3. Seperti kafirun. Kafirun kan pelaku ya, orang yang kafir. Kafirun. Ini dia nanti berubah. Kafirun, kafironi, kafiruna, kafirotun, kafirotani, kafirotun. Perubahannya ada 6. Kafirun, 1 orang laki-laki kafir. Kafironi, 2 orang laki-laki kafir. Kafiruna, orang-orang kafir ya, banyak laki-laki kafir. Kafirotun, 1 orang perempuan kafir. Kafirotani, 2 orang perempuan kafir. Kafirotun, nah ini banyak wanita kafir ya, perubahannya ada 6 untuk isim. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna, orang-orang mukmin. Mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun. Muslimun, orang muslim. Muslimun, muslimani, muslimuna, muslimuna, orang-orang muslim jamak. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. 3 yang terakhir untuk perempuan ya. Muslimatun, perempuan muslimah, banyak perempuan muslimah. Betul ya Pak ya, berlaku juga untuk isim, tapi jumlahnya ya paling dari 6 aja ya. Kalau ini kata kerja kan 14. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama ya Pak. Kalau tidak ada lagi ini ibu-ibu sudah pada masuk ya Pak, kelas 0 berapa ini, kelas 011 ya. Tapi jangan keluar dulu Pak, saya save dulu ini yang hadir ya. Yang hadir saya save dulu ya. Untuk barang bukti Putus Pak Ustadz. ya, boleh Pak, silakan kalau mau keluar. Sudah di-save. Terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Insyaallah hadir kembali besok.
Recording in progress.